Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu setelah ini mau pergi takziah dan jenguk orang sakit ya. Jadi kita maksimal 20 menit aja ya. Dari sekarang cukup jarum panjang angka 4 keluar. Atau mau 15 menit? Setengah jam ibu mau pergi berangcut ya. Jarum panjang angka 4 ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang kajian yang pertama kali kita bahas ketika kita memasuki tahun pertama kali kita belajar majelis taklim. Karena ini ibu sudah tutup lama, maka hari ini saya menyemangati kita semuanya untuk bagaimana ceritanya agar kita semangat tetap kembali hadir dalam majelis ilmu. Kita akan bahas tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu Allah. Kita mulai ya. Yang pertama, apa keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu? Yang pertama ada dalil man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Apa artinya? Man salaka tariqan, siapa yang mudah langkahnya untuk datang dalam majelis ilmu. Dengan syarat dia datang tuh happy, senang, bahagia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang hadir dalam majelis ilmu dengan happy, bahagia, senang, aman, damai, apa kata Allah? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi gini, nanti kalau kita masuk surga itu akan banyak sekali masalah. Masalah itu gimana? Akan banyak sekali problem kalau kita masuk surga. Kita baru mau masuk surga, datang orang yang kita pernah berhutang sama dia tapi nggak kita bayar, nggak jadi masuk surga. Ada orang yang ketika kita mau masuk surga, kita menggosipkan dia, nggak jadi masuk surga. Ada orang yang ketika kita mau melangkahkan kaki kita ke surga, datang orang yang kita pernah fitnah dia, nggak jadi masuk surga. Akan banyak ranjau untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebelum masuk surga aja banyak ranjaunya. Dari sakaratul maut pun banyak ranjaunya. Untuk masuk surga itu kan butuh sekali banyak pengorbanan. Pertama harus merasakan meninggal dulu, ya kan? Nah, tidak mungkin masuk surga tapi tidak pakai meninggal dulu. Mana bisa? Nah, yang kedua, kita masuk surga harus merasakan siksa kubur dulu. Siksa kubur itu pedih luar biasa.
Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam dan dari siksa kubur. Hafal itu doanya? Deh. Nggak ada nampak ya. Coba semua, yang sisa kubur aja. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Coba Allahumma. Lagi. Lagi. Inni. Lagi. Lagi. A'udzubika. Lagi. Lagi. Min adzabil qabr. Lagi. Lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. 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 Ujungnya lupa. Min itu dari azabil qabr, azab kubur. Coba Allahumma inni. Allahumma inni. Lagi. Allahumma inni. Lagi. Allahumma inni. A'udzubika. A'udzubika. Lagi. A'udzubika. Lagi. A'udzubika. Min azabil qabr. Min azabil qabr. Lagi. Min azabil qabr. Lagi. Min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Kabarnya aja tak dengar ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Gitu. Itu doa supaya kita terhindar dari siksa kubur. Jadi kalau pengen masuk surga, pertama rasakan sakit mati dulu. Terus rasakan siksa kubur dulu. Apakah masuk surga? Belum. Dibangkitkan di padang mahsyar dulu. Ngapain? Di situ akan ditimbang berat dosa dan pahala kita. Apakah masuk surga? Belum. Lewat jembatan Shiratal Mustaqim dulu. Udah mau masuk pintu surga, banyak ranjaunya, nggak jadi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita ujung-ujungnya nggak jadi masuk surga. Maka supaya mudah kita masuk surga, apa kata Allah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi baitan sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju masjid menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Saya mau tanya, mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Ada cara yang paling sulit dan paling gampang masuk surga. Yang paling sulit hadis yang lain. Apa kata Allah dan Rasulullah? Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Ada duit banyak, bangun masjid, tegakkan masjid. 500 juta, 600 juta, 700 juta, 1 miliar. Harganya mahal untuk masuk surga kalau melalui wasilah membuat rumah Allah masjid. Nggak ada duit untuk membuat masjid supaya bisa masuk surga, lakukan yang paling mudah. Ini dia, hadir dalam majelis taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi baitan sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang tak bisa, siapa yang memudahkan langkahnya untuk datang ke masjid, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Paham? Jadi kalau mau tanya gimana cara masuk surga tanpa modal, salah satunya datang dalam majelis taklim. Modalnya adalah datang masuk angguk-angguk sikit. Selesai.
Yang kedua, orang yang hadir dalam majelis taklim, maka kalau dia mati dalam majelis, maka matinya adalah mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Maulah. Makanya mulai sekarang saya sering bilang kepada jemaah, cita-citakan pengen mati kayak gimana, cita-citakan pengen meninggal kayak apa. Ya, ada yang pengen meninggal dalam majelis taklim, terus majelis taklim. Ada yang pengen meninggal saat jaga wudhu, terus jaga wudhu. Ada yang pengen meninggal saat mendapatkan saat zikir, terus zikir. Manfaatkan konsep peluang. Semakin banyak peluang, semakin besar kemungkinan. Contoh, orang yang lebih sering keluar rumah itu berpeluang lebih sering kecelakaan dibanding orang yang di dalam rumah aja. Betul? Suami istri soleh solehah berpeluang mendapatkan anak yang soleh dibanding anak yang tak soleh, walaupun kadang-kadang tak soleh juga. Suami istri yang tidak taat berpeluang mendapatkan anak yang tidak taat juga, walaupun ada kemungkinan mendapatkan anak yang soleh. Sama dengan kalau pengen meninggal dalam keadaan syahid, buka peluangnya banyak-banyak. Hadir dalam majelis taklim sering-sering, jaga wudhu 24 jam, banyak baca Quran, banyak zikir, kemungkinan meninggal dalam keadaan syahid. Dan perkecil peluang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan berjoget-joget juga lagi, terpleset nanti patah pinggang mati, su'ul khatimah. Jangan bernyanyi-nyanyi juga lagi waktu liburan jalan-jalan ke alam mayang ke Ulu Kasok. Pas menyanyi kesentrum mati, su'ul khatimah. Tak boleh lagi ada jemaah saya berjoget-joget. Ini masih ada dampak ini. Banyak kali toleransinya. Apa salahnya ustazah? Salah. Kok apa salahnya? Tak boleh. Paham nih? Paham sih gimana ceritanya ini ya. Pekecil peluang mati su'ul khatimah. Tak boleh. Ibu berkaraoke pas menyanyi itu kesentrum mati, kan tak enak. Jemaah Darul Jannah, jemaah Ustazah Nela meninggal dalam keadaan kesentrum mikrofon karaoke. Alamak, jangan. Paham nih? Kok kayak protes mukanya ini? Menyesal cuma datang di akhir saja. Saya jangankan berkaraoke, berjoget-joget, Bu. Ke mall saja, saya tak pernah lama. Takut saya mati saya di mall, Bu. Saya sampai sekarang tuh, kalau pergi ke mall, entah SKA, entah LW, entah mana lah, pengen beli sepatu, pengen apalah, yang pengen makan doang atau pengen yang saya cari apa, itu saya parkirnya di luar, Bu. Saya parkir di luar, saya jalan cepat. Cepat. Apa yang saya cari kalau makan, saya makan. Saya terburu-buru keluar. Takut lama-lama matinya di situ nanti. Karena tempat keramaian, pasar dan mal disukai syaitan. Harusnya tak disukai oleh kita. Kau enggak ke musajid capek pulang. Kalau ke mall seharian depan dia kepala ustazah. Ya, bahkan kakak saya pernah bilang, mau lihat kapan Nela Luki itu masam mukanya, ajaklah ke mall. Saya baru masuk mall tuh muka saya sudah tak enak dilihat, karena saya tidak terlalu nyaman. Karena kenapa? Idealnya orang-orang yang beriman tidak suka tempat keramaian. Ya, tapi kan kita mau ada yang kita beli kan? Ya udah pergi aja, buru-buru pulang. Ini lama betul di mallnya. Jangan. Maka perkecil mati dalam keadaan su'ul khatimah, perbesar kemungkinan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Nah, kalau ada pesta jangan joget juga lagi. Oh, ada musik otomatis. Ya, jangan ya.
Nah, harusnya kalau dengar orang baca Quran otomatis menangis. Itu mantap. Oke? Nggak ada yang bilang oke, ragu sih dia. Ada yang nanya gini, Ustazah, boleh nggak saya senam? Tahu senam? Tapi outdoor, senam, tapi di luar ruangan. Orang di Car Free Day itu loh. Saya tetap sarankan jangan, karena ada laki-laki yang berjalan. Kalau mau senam indoor, pastikan perempuan semua di sana. Tidak boleh ada satupun laki-laki, walaupun tukang buat mikrofonnya, tukang settingnya. Ustazah ini repot kali hidup kita. Ad-dunya sijnul mu'min wa mata'ul kafir. Doa ini memang penjara bagi orang berislam. Dan surga bagi orang-orang yang tidak berislam, orang-orang kafir. Kita udah masuk Islam. Islam itu artinya akidah. Akidah itu artinya ukut. Ukut itu adalah ikatan. Orang yang berakidah Islam harus mau terikat dengan aturan Islam. Kasarnya kalau nggak mau terikat ya jangan berislam. Kasarnya seperti itulah. Karena Islam ini ikatannya luar biasa. Apalagi Islam ini semua diatur. Semua diatur. Coba. Alaika bisiwak fi khamsatil waqt. Disunahkan kalian gosok gigi pada 5 waktu. Gosok gigi diatur. Maaf, kencing pun diatur dalam agama Islam. La yu'minu ahadakum idza qabulin fil ma'id daim. Tak beriman kalian kalau kalian kencing di air yang tenang. Kencing diatur. Kalau ada air tergenang jangan kencing, diatur dalam agama Islam. Islam ini agama banyak aturan betul. Saya bersin, Hajim, saya ucapkan alhamdulillah. Ibu ucapkan yarhamu Killah. Saya ucapkan yahdikumullah. Islam agama seperti itu. So, peluang besarkan dalam keadaan mati syahid. Hadir dalam majelis ilmu, baca Quran, banyak zikir, tidak ada joget-joget, tari-tari, senam-senam di luar lagi. Kalau pesta janganlah ibu yang manjat. Oke? Tayo ke tayo ndak ragu saya ini. Yang ketiga. Yang ketiga. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Satu tadi mati syahid. Kedua dimudahkan jalan menuju syurga. Yang ketiga orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka insyaallah dia akan senantiasa didoakan oleh malaikat Allah. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah dia ya Allah. Bu, cinta sayang dengan anak? Sayang dengan cucu? Sayang dengan cucu? Kalau cucunya minta permen gulu-gulu cucu 1 biji dibelikan? Belikan? Beli. Kalau cucu minta handphone dibelikan? Loh, tapi sayang. Mau dibelikan, tapi tidak cocok buat dia. Allah sama kita juga gitu. Allah sayang sama kita. Sebenarnya apa yang kita mau Allah kasih, tapi tidak cocok permintaan itu untuk kita. Makanya sebagian doa itu terkesan tidak dikabulkan. Padahal bukan Allah tak mau kabulkan, tapi Allah tahu nggak cocok buat kita. Jadilah orang-orang yang disayang oleh Allah. Orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang datang ke dalam masjid. Masuk masjid ibu baca apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Zuhur datang lagi, ya Allah bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Asar datang lagi, ya Allah bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Maghrib datang lagi ke masjid, ya Allah sayangi aku. Ibu udah pepetin, Allah sayangilah aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, sayangi aku. PDKT sama Allah, datang ke rumahnya tiap saat. Maka mungkin gak ketika kita PDKT Allah tidak sayang? Sayang. Sama dengan ibu dengan bapak dulu. Dulunya ibu kan gak sayang sama bapak, tapi dipepetin terus, lama-lama jadi sayang. Sama dengan kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan aku pintu kasih sayangmu. Nanti sore datang lagi, ya Allah sayangi aku, kan itu
maksudnya tuh. Maghrib datang lagi ke masjid, ya Allah sayangi aku. Rajin-rajin kunjungi Allah. Perhatian sama Allah. Masuk ke dalam masjid, lama-lama Allah akan sayang. Kalau Allah sayang, innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Apa yang kita minta Allah akan kasih. Tapi kok ada yang nggak dikasih? Karena tidak cocok buat kita, kata Allah. Sesimpel itu. Maka orang-orang yang datang dalam majelis talim, orang-orang yang disayang oleh Allah, insya Allah. Yang kedua, Allahumma fillahum, ya Allah ampunilah dosa mereka ya Allah. Jadi kalau ada ibu punya dosa maksiat, Allah, malaikat akan mendoakan agar diampuni dosa kita. Dan yang paling penting, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka kalau mereka bertaubat. Cara bertaubat yang benar. Taubat ini adalah jalan menuju hijrah. Jalan menuju hijrah adalah taubat. Caranya gimana? Tinggalkan kemaksiatan lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Saya ulang, kata Aisyah, meninggalkan kemaksiatan lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Saya ulang, meninggalkan kemaksiatan lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Solat iya juga, puasa iya juga, maksiat jalan juga. Lebih baik tinggalkan kemaksiatan, pelan-pelan aja ibadahnya, yang penting konsisten. Maka meninggalkan kemaksiatan tidak mudah. Karena kenapa? Ada kawan yang tetap mengajak kita kepada kejahatan. Kadang-kadang kita mau berubah dikit, dia bilang kita sok alim. Kadang-kadang kita mau berubah sedikit, dia bilang kita sok pinter. Kadang-kadang kita mau berubah dikit, dia bilang kita sok ceramah. Maka orang yang seperti itu ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih menyenangkan dan menenangkan hati kita. Hati-hati Bu. Sekarang kawan tuh ada online, ada offline. Offline tuh nih kawan-kawan, ini offline. Ya kawan-kawan nongkrong lah ibu-ibu itu offline. Kalau kawan-kawan itu tidak bisa mendatangkan kepada ibadah dan kebaikan, saya rasa kurangi urusan dengan dia, tapi tetap jalin silaturahmi kalau ketemu. Kawan-kawan online siapa? Beranda kita. Dulu kalau mau lihat orang, lihat siapa kawannya, oke? Sekarang mau lihat orang, lihat isi berandanya. Beranda tahu? Apalah namanya itu beranda? Ibu, sekarang di online ada namanya sistem artificial intelligence. Bahwa ketika kita klik misalnya di Google, tas brand terbaru murah. Misalnya ibu pengen beli tas branded terbaru murah. Terus ibu dengar ceramah ustazah tidak boleh mubazir. Akhirnya ibu nggak jadi beli tas, ibu tutup Google itu. Nanti ibu buka Facebook, itu lagi yang muncul. Pernah nggak ngerasakan gitu? Ibu buka TikTok, tas itu lagi yang muncul. Ibu buka IG, tas lagi yang muncul. Karena sistem sudah membuat apa yang ibu klik itu yang akan selalu ditampilkan. Maka kalau ada ngelihat di TikTok orang berjoget, jangan lama-lama dan di like. Joget terus nanti isi beranda ibu itu. Nah ini beneran, itu sistem. Makanya kalau ada di TikTok itu orang main-main tak apa-apa gitu ya, ibu jangan lama-lama. Kalau lama-lama TikToknya akan mendeteksi bahwa ibu suka dengan konten ini, nanti muncul lagi ke beranda ibu. Jadi like itu adalah memberikan sinyal kepada IG, FB, dan YouTube serta TikTok. Hai TikTok, hai YouTube, hai IG, aku suka nih dengan orang ini. Nanti dia akan jawab, oke, kalau lu suka, aku akan tengokkan dia terus. Maka sekarang kalau mau tengok orang, jangan tengok teman dekatnya, tengok aja si berandanya, itulah dia. Mau lihat suami yang mana? Tapi jangan bilang-bilang ya, dan diam aja. Pinjam handphonenya, lihat beranda YouTube-nya. Kalau isi beranda YouTube-nya maaf, perempuan joget-joget, itu yang sering dilihatnya. Kalau yang sering dilihatnya adalah ternyata cara sukses di usia muda, wah itulah yang sering ditengok ya. Kalau yang di dalam TikToknya itu cara menang judi online, nah berarti itu yang sering ditengoknya. Tapi kok yang ditengoknya adalah ceramah sampai paham, itu nanti yang ditengoknya terus. Nah, jadi itu. Jadi hati-hati, pengen hijrah susah, jaga apa yang masuk ke kepala, apa yang masuk ke telinga, apa yang masuk ke hati, jaga. Hijrah susah, maka bertaubat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Mulai unfollow akun yang tak bermanfaat. Mulai unfollow teman-teman offline yang hanya toksik, julid, kepo, dan mengajak kepada keghibahan. Harus ganti, kalau tidak bisa. Iman kita nggak kuat untuk memfilter itu. Nggak kuat.
Ustazah kok bisa teman dengan banyak orang? Saya mampu mengingatkan orang. Beda kita. Saya bisa mengingatkan orang dengan bahasa yang tidak menyakitinya. Karena udah banyak pengalamannya. Ada orang-orang gosip, saya ngerti cara mengingatkannya. Palingan saya bercanda. Kalau lah gosip tuh berubah wajah sadonya yo. Ada mereka diam. Saya ngerti caranya. Tapi kalau ibu-ibu nggak ngerti, ada orang bergosip, ibu angguk-angguk juga. Jangan berkawan juga dengan orang itu. Ini wajah mengangguk semuanya. Jadi memang harus diganti ya, tergantung kita. Karena kita ingin bertaubat, kita nggak tahu umur kita sampai kapan ini. Ya, kita udah berada di ciri tanda akhir zaman. Semoga kita lebih baik ke depan. Oke, orang yang hadir dalam majelis ilmu didoakan oleh malaikat, kemudian mati syahid, dimudahkan langkah menuju surga. 3 itu dulu sesuai janji kita 25 menit saja. Nanti bulan depan kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.